Kenapa sih kita harus tinggal di Jakarta, Mi? Memang kenapa kita tinggal di Swiss? Ya, gak apa ya anak Nicole. Jadi kamu sudah gak ada. Mau gak mau kita harus tinggal di sini. Sebentar saja ya anak ya. Gak bisa, Mi. Ai gak mau tinggal di sini. Ai gak suka tinggal di Jakarta. Ai pengen tinggal di Swiss sama teman-teman aku, Mi. Duh, Nicole. Kita tinggal di sini sebentar aja loh, nak. Gak bisa, Mi. Ai gak mau. Aku pengen tinggal di Swiss, Mami. Ai gak suka di Jakarta. Padahal Mami tahu kalau aku benci Jakarta. Aku gak suka tinggal di sini. Aku benci orang-orang di sini. Orang-orang di Jakarta tuh orang-orang aneh semua. Apa-apaan sih? Kok mereka natap aku kayak gitu ya? Memang ya, orang-orang di sini ada orang-orang kampung semua. Apa aku sanggup tinggal di sini? Sekarang aku sudah mau tamat SMP. Tinggal untuk sementara apanya? Aku udah gak betah tinggal di sini. Aku gak betah tinggal sama orang-orang kampung. Aku selalu jadi bahan candaan mereka. Nicole tengil lah, Nicole skizofrenia lah. Aku gak bisa diem terus kayak gini. Aku harus tunjukin ke mereka siapa aku sebenarnya. Ada si Skizo nih. Apa? Ganggu aja terus. Udah berani ngomong dia. Apaan sih? Dasar orang aneh. Meskipun aku sudah ngelawan, mereka masih aja tetap ganggu aku. Dasar orang-orang kampung. Si Mami juga bukannya balik ke Swiss, malah kawin lagi. Aduh. Gak apa-apa deh. Bentar lagi juga mau tamat. SMA. Waktunya gue akhirnya merasa bebas. Gue bukan si anak kecil pendiam itu lagi yang selalu menjadi korban. Pokoknya SMA ini gue yang harus ada di atas. Iya kan? Sumpah gue gak ngerti banget kenapa tuh orang freak banget anjir. Kayak jadi kan waktu guys, itu murid baru gak sih?
Sabar ya. Woi PA! Kok gak digubris sih? Kayaknya dia gak ngerti bahasa kita deh. Seru juga ya ngebeli orang. Tapi candaan biasa doang kok. Rasa ini gue suka. Lebar banget. Tapi dipikir-pikir, orang yang gue usilin itu kayak selalu duduk sendirian, ngapa-ngapain sendirian. Gue merasa kayak ada sesuatu hal yang gak bener, yang ngeganjel. Ya udahlah ya, kan ini namanya pergaulan. Salah satu hal dari yang namanya pergaulan, gak apa-apa lah ya. Di kuliah sih gue masih sama aja ya. Tapi nggak ada tuh yang namanya dorong-dorongan, teriak-teriakan. Buat apa? Nguras energi aja. Sekarang ya gue pakai cara yang lebih halus. Gue kasih komentar-komentar kecil yang bisa membuat ego mereka rusak. Lalu ya gosip-gosip dikit. Akhirnya kesebar deh. Gue pikir gue berubah. Mungkin gue lagi ngebuktiin kalau misalnya gue tuh bukan si kecil, lemah, pendiam itu lagi. Tapi bukan. Gue tuh cuma menggantikan posisi. Setiap kali gue lihat muka mereka yang penuh dengan ketakutan, kebingungan, itu memperlihatkan gue dulu waktu kecil yang penuh dengan kesedihan, yang penuh dengan kebingungan. Setiap malam gue ngedenger suara teriakan mereka yang selalu bilang, "Kenapa sih kamu kayak gini?" Lalu terdengar suara gue yang waktu kecil, suara tangisan itu. Gue ini sebenarnya lagi ngapain sih? Niko, Gina, kenapa sih? Kayaknya gelisah banget deh. Jadi gini, kemarin ada adik tingkat, dia datang ke gue. Dia kayak nangis-nangis, terus bilang, "Kak, aku gak kuat di sini. Aku ngerasa gak cukup. Aku ngerasa ini itu." Terus gue kayak ngerasa gak jadi deh. Apa sih
setengah-setengah ngomongnya. Yaudah, gue ke kelas dulu ya. See you. Oke. See you. Iya kan? Kayak gue tuh Kamu yang namanya Nicole? iya, gue Nicole. Kenapa ya, Kak? Sini deh, Nicole. Kamu ikut bentar sama kakak ya? Okay guys, wait for me at the canteen, okay? Bye. Jadi Nicole, di sini kakak mendapatkan beberapa keluhan dari mereka yang kamu mainkan. Nicole, kakak pernah ada di posisi kamu. Dendam itu gak bakal yang namanya menyembuhkan luka, Nicole. Mungkin dengan kamu berpikir bahwa kamu yang lebih kuat daripada mereka, kamu yang lebih tinggi daripada mereka, itu akan membuat kamu melupakan akan rasa sakit itu. Cuman kamu tuh nyadar gak? Dengan kamu menyakiti orang lain, kamu tuh cuman ya memberikan mereka rasa sakit itu, Nicole. Kamu tuh gak menghentikan apa-apa. Kamu itu malah jadi bagian di dalam lingkaran itu. Kak, tapi kan gue gak bermaksud buat nyakitin mereka. Gue kan cuma bercanda. Tidak, Nicole. Canda yang bikin orang terluka itu bukanlah candaan. Kamu tahu kan rasanya jadi korban tuh kayak gimana? Kamu tahu kan rasanya takut buat datang ke sekolah? Ngerasa diri sendiri gak cukup tuh kamu tahu kan? Jadi kenapa kamu kayak gini ke orang lain? Kata-katanya kayak tamparan. Gue gak bisa jawab. Karena apa yang dia katakan itu benar. Gue pernah di posisi itu. Gue pernah ngerasain hal itu. Tapi gue malah meneruskan rasa sakit itu kepada orang lain. Ya sejak hari itu gue berhenti. Gue mulai meminta maaf kepada mereka yang pernah gue sakitin. Ya ada yang memaafkan dan juga ada yang enggak. Dan gue ngerti sih, kalau misalnya gue jadi mereka ya kayaknya gue gak bakal maafin diri gue sendiri deh. Gue juga kok mulai bantu-bantu adik-adik tingkat yang merasa sendirian. Gue ya kasih sepatah kata, ya sedikit. Kayak, kamu gak sendiri, kamu pasti bisa. Dan gue bener-bener mencoba untuk support apa yang mereka rasakan, mencoba untuk membantu. Ya, gue tahu gue ini gak sempurna, tapi gue sedang mencoba untuk berusaha supaya orang-orang tuh gak usah ngerasain apa yang gue rasain dulu. Gue pasti bisa berubah. Gue akan keluar dari lingkaran ini. Gue percaya gue pasti bisa.